Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa pandemi saat ini, kita membutuhkan masukan untuk memotivasi dan juga tips untuk menguatkan diri sehingga apabila kita sehat jiwa akan menghasilkan sehat jasmani. Berikut adalah tugas mata kuliah pelatihan dan pengembangan psikologi Universitas Jayabaya. Di sini mahasiswa berlatih menjadi fasilitator. Mereka seolah menjadi seorang fasilitator dengan memotivasi para penonton. Yuk kita langsung saja simak videonya. Virus corona telah menyebar kepada banyak negara menjadi berita utama di seluruh negara setiap hari. Tidak dipungkiri ini bisa menimbulkan rasa panik dan stres di kalangan masyarakat. Secara ilmiah, stres membuat tubuh kita rentan terhadap penyakit karena menekan kekebalan tubuh kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental dan fisik di tengah pandemi? Ketika Anda stres atau panik, Anda bisa mulai menenangkan diri dengan rilekskan tubuh terlebih dahulu melalui nafas secara sadar. Bernafas dengan tenang bisa mengurangi rasa sakit dan tegang pada tubuh dan juga menenangkan pikiran kita. Nafas masuk, kutenangkan tubuhku, nafas keluar, ku bawa tenang ke dalam tubuh. Anda juga bisa menggunakan metode nafas dari Dr. Andrew Weil 478. Tarik napas melalui hidung 4 hitungan, tahan napas 7 hitungan, dan buang napas melalui hidung 8 hitungan. Ulangi hingga Anda merasa rileks. Selain teknik napas, Anda juga bisa menerapkan prinsip stoicisme, yaitu dengan menggunakan prinsip dua hal yang bisa kita kendalikan, yaitu pikiran dan diri kita. Kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di sekeliling kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bisa menilai, menanggapi, dan bagaimana menanggapi terhadap faktor eksternal. Virus corona adalah keadaan di luar nilai eksternal. Kita bisa mengendalikan diri kita, apa yang bisa kita lakukan di tengah pandemi ini. Setelah kita menenangkan pikiran kita juga perlu melakukan pencegahan preventif seperti cuci tangan setiap hari, kurang lebih sebesar 20 detik setiap hari, dan hindari keluar jika tidak perlu, dan jauhi memegang benda-benda yang digunakan oleh secara umum. Jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang yang bersin atau batuk, karena cairan kecil dari bersin atau batuk bisa menularkan dari orang yang kemungkinan terkena virus corona. Lakukan etika ketika batuk atau bersin, yaitu dengan menutup mulut atau menggunakan masker dan menutup dengan tisu. Untuk sementara, hindari berjabat tangan dengan orang lain, dan Anda bisa memberikan salam dengan cara melambai, mengangguk, atau menunduk. Makanlah makanan bergizi, tidur yang cukup, olahraga, dan jaga kebersihan. Tentu penting mengetahui info terkini tentang corona, tapi agar tidak khawatir berlebih, carilah info sekali dalam sehari. Karena terlalu sering membaca seputar corona dalam sehari bisa menimbulkan stres, gangguan emosi, dan gangguan lain yang malah bisa menurunkan kekebalan tubuh kita. Bijaklah membaca informasi dari media sosial yang tidak terverifikasi. Hindari termakan hoax tentang corona yang banyak beredar. Hindari membagi informasi yang belum terverifikasi. Anda punya kendali. Pakailah kendali ini dengan bijak. Stay calm, stay safe, and healthy. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fajar. Saya ini adalah mahasiswa aktif Universitas Jayabaya Fakultas Psikologi. Nah, pada malam ini saya ingin membagi tips bagaimana menghadapi new normal di saat setelah pandemi corona ini. Nah, langkah yang pertama adalah berdamai dengan kondisi saat ini. Berdamai itu bukan berarti menyerah ataupun pasrah, tetapi melainkan menyadari bahwa kini ada virus corona di tengah kehidupan sehari-hari kita, sehingga perlu ada sejumlah penyesuaian atau adaptasi terhadap perilaku juga kebiasaan-kebiasaan baru. Lalu selanjutnya, langkah kedua yang perlu dilakukan untuk menghadapi ketidakpastian kapan berakhir pandemi corona ini adalah dengan mematuhi anjuran pemerintah dan ahli-ahli kesehatan. Seperti setiap kita pengen keluar, kita selalu
mengikuti protokol pandemik COVID-19 ini, selalu menggunakan masker, lalu selalu cuci tangan. Setelah dari luar kita mengganti pakaian, lalu dimasukkan ke pencucian supaya tetap bersih. Nah, selanjutnya itu kita juga harus tetap berkomunikasi dengan keluarga dan teman supaya menghilangkan kebosanan, kejenuhan, dan kita diperbolehkan keluar untuk bekerja. Nah, tapi kalau kongko belum boleh nih. Lalu kita juga harus melakukan olahraga supaya kita tetap fit, kita punya stamina, dan tubuh kita juga pasti bakal sehat. Nah, poin terakhir untuk menghadapi new normal adalah tetap waspada dan justru jangan lengah dengan dibukanya tempat umum seperti mal. Alangkah baiknya kita tetap di rumah saja jika tidak ada keperluan yang sangat genting. Nah, saya sedikit akan memberikan motivasi kepada kalian. Janganlah mudah menyerah. Pasti kita bisa melawan corona tersebut. Nah, demikian tips-tips yang saya berikan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Dan saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan video saya ini. Semoga bermanfaat. Salam psikologi, kita pasti bisa. Nah, itu dia video dari mereka. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Stay safe, tetap di rumah aja. Walaupun di rumah aja, tetap produktif dengan melakukan hal yang positif sehingga kita bisa tetap sehat mental. Salam psikologi.